Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sulawesi Selatan, hidup seorang anak laki-laki bernama Raffi bersama ibunya yang bernama Buati. Desa itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi hutan lebat dan gunung yang angker. Tak banyak pendatang yang betah tinggal di sana, sebab desas-desus mengenai makhluk halus dan ilmu hitam sudah melegenda sejak lama. Raffi tumbuh sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal ketika ia masih balita karena kecelakaan yang tak jelas penyebabnya. Buati dikenal sebagai sosok wanita yang pendiam dan tertutup. Ia jarang bersosialisasi, namun sangat protektif terhadap anaknya. Tak pernah absen menyuruh Raffi pulang sebelum maghrib, dan selalu menatap setiap orang yang mendekati rumahnya dengan sorot mata tajam, seolah menyimpan rahasia besar. Tetangga sering bergosip. Ada yang bilang, Buati sering keluar rumah tengah malam, hanya untuk kembali dengan bau amis menyengat. Tapi semua itu hanya dianggap omong kosong belaka. Lagi pula, siapa yang berani menegur? Raffi sendiri tak pernah mencurigai ibunya. Baginya, sang ibu adalah segalanya. Meski ada kalanya, ia merasa rumah mereka terasa terlalu dingin, terlalu sunyi. Dan seringkali, seperti sedang diawasi sesuatu dari balik dinding bambu yang keropos. Namun saat itu, Raffi belum tahu bahwa hidupnya perlahan sedang dituntun ke arah yang mengerikan. Di balik wajah lembut seorang ibu, tersembunyi rahasia kelam yang sudah menunggu waktunya untuk terungkap. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Hujan gerimis jatuh pelan, membasahi atap rumah kayu milik Buati dan Raffi. Angin malam mendesir lewat celah-celah jendela, membuat suasana rumah semakin dingin dan mencekam. Raffi yang sedang belajar di kamarnya tiba-tiba mendengar sesuatu. Tok tok tok, suara aneh terdengar dari atas rumah. Awalnya ia pikir hanya ranting pohon tertiup angin. Tapi suara itu berulang, tidak seperti benda jatuh atau binatang kecil. Irama ketukannya pelan tapi teratur, seakan seseorang berjalan perlahan di atas genteng. Raffi keluar kamar dan memanggil ibunya, "Bu?" Namun rumah itu sepi. Lampu di ruang tengah menyala redup, tapi tak ada siapa-siapa. Buati tidak ada di dapur, tidak di kamar, dan tidak juga di beranda. Pintu belakang sedikit terbuka, menandakan seseorang baru saja lewat. Raffi mulai merasa tidak nyaman. Ketika ia mengintip keluar, tak ada siapapun di halaman belakang. Tapi ia mencium bau anyir yang tak biasa, seperti darah yang sudah mengering. Bau itu menguar dari pekarangan belakang yang gelap. Di detik yang sama, suara ketukan di atap rumah semakin keras. Raffi menengadah, dan melihat bayangan cepat menyelinap ke balik atap, seperti sosok besar berbulu dengan suara mendesis pelan. Tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Ketika Buati akhirnya pulang dari arah berlawanan, wajahnya pucat dan rambutnya basah kuyup meski tidak ada hujan deras. Ia hanya berkata pelan, "Masuk. Jangan berdiri lama-lama di luar. Malam ini bukan malam yang baik." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi tak bisa tidur hingga fajar. Pagi harinya, sinar matahari tak mampu mengusir rasa dingin yang tertinggal dari malam sebelumnya. Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa tubuhnya lesu, dan mimpi buruk semalam masih membekas jelas di benaknya, mimpi tentang sosok perempuan bertaring yang merayap di atap rumah, menatapnya dari celah genteng dengan mata merah menyala. Saat ia melangkah ke dapur, langkahnya terhenti. Bau anyir yang semalam tercium samar, kini begitu menyengat, berasal dari dapur tua di belakang rumah. Wangi amis itu tidak seperti bau ikan,
melainkan seperti darah segar yang baru saja mengucur. Di meja dapur, ada sebaskom daging merah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Potongannya kasar, dan warnanya terlalu gelap untuk sekadar daging sapi atau ayam. Raffi menelan ludah. Ibunya sedang membakar sesuatu di tungku. Asapnya pekat, tapi ia tidak menoleh sedikit pun ketika anaknya masuk. "Bu, ini daging apa?" tanya Raffi pelan, meski dalam hati ia sudah enggan mendengar jawabannya. Bu Wati diam. Ia tetap membalik daging yang tengah ia panggang di bara api. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya sayu, seperti tidak tidur semalaman. Tangannya yang biasanya halus kini tampak kasar, dengan bekas goresan aneh di sepanjang lengan. Setelah lama diam, Bu Wati hanya menjawab dengan suara rendah dan dingin, "Daging titipan." Tak usah banyak tanya. Raffi menggigil. Kata "titipan" itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, tidak ada satupun tetangga yang menitipkan apapun semalam. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib, apalagi membawa sebaskom daging mentah. Dan yang paling membuatnya gelisah, di antara daging-daging merah itu, ia melihat satu potongan kecil yang terlihat seperti tangan mungil, jari-jarinya utuh, walau sudah membiru. Malam berikutnya, suasana rumah semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seakan membawa bisikan dari dunia lain. Raffi duduk terpaku di ruang tengah, memeluk lututnya, matanya sesekali melirik ke arah dapur yang kini ia hindari sebisa mungkin. Bau anyir masih belum hilang sepenuhnya, walau ibunya telah menyalakan dupa hampir sepanjang hari. Sekitar pukul 11 malam, suara aneh terdengar dari belakang rumah, suara yang bukan berasal dari hewan biasa. Seperti suara sayap besar mengepak di udara, tapi tak ada burung sebesar itu di daerah mereka. Suara itu diikuti oleh bunyi berat seperti tubuh yang jatuh dari ketinggian, disusul suara gesekan kuku pada tanah kering. Raffi menahan napas. Ia menoleh ke arah pintu belakang yang belum sepenuhnya tertutup. Helaan napas panjang, diselingi geraman rendah, terdengar jelas dari luar. Perlahan, pintu kayu tua itu bergerak, bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu di luar sana yang mencoba masuk. Dari sela-celah pintu, ia melihat bayangan. Tinggi, kurus, dan menjulur seperti sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Tubuhnya tak utuh. Bagian bawahnya mengambang, dengan organ dalam yang menggantung dan meneteskan darah. Wajahnya samar, tapi matanya tajam dan penuh dendam. Raffi membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu tak menyerangnya, hanya dia menatap ke dalam rumah, seolah memastikan sesuatu. Tiba-tiba dari dapur, Bu Wati muncul. Ia berjalan perlahan ke arah pintu belakang, tanpa mengucap sepatah kata pun. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu sepenuhnya dan sosok mengerikan itu lenyap, seolah ditelan angin malam. Tanpa menoleh sedikit pun pada Raffi, ibunya menutup pintu dan berbisik lirih, "Jangan keluar malam-malam. Banyak yang lapar di luar sana." Ucapan itu bukan sekadar peringatan. Itu ancaman samar, dan Raffi tahu, ibunya kini bukan lagi perempuan yang ia kenal dulu. Pagi itu, rumah Raffi terasa lebih suram dari biasanya. Cahaya matahari seolah enggan menembus jendela rumah mereka yang berembun dari dalam. Bau dupa masih tercium, namun kini bercampur dengan aroma amis seperti darah yang lama mengering. Raffi bangun dengan kepala berat, mimpi buruk tentang sosok terbang dengan usus menjuntai masih segar di kepalanya. Ketika ia berjalan menuju dapur, langkahnya terhenti. Ibunya sedang berdiri di depan kompor, bukan memasak, melainkan memegang semacam mangkuk tanah liat berisi ramuan hitam yang mengepul. Bibirnya komat kamit, menyebutkan kata-kata yang tak dimengerti. Suaranya rendah,
bergema aneh di dinding dapur. Satu tangan Buati memegang rambut manusia. Dan di dalam mangkuk, Raffi bisa melihat bayangan seperti wajah yang meringis kesakitan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membatu. Jantungnya berdetak kencang, seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Suara ibunya berubah, seperti bukan milik manusia. Suara berat, dalam, dan menggelegar. Mantra-mantra yang ia ucapkan terasa menyayat udara, seperti ada kekuatan lain yang sedang dipanggil. Tanpa berbalik, ibunya berkata pelan, "Kalau kamu ingin tetap hidup, jangan ganggu ibu. Ini semua demi kita." Raffi mundur perlahan, menahan tangis dan gemetar. Ia tahu, sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Ibunya bukan sekadar berubah, ia telah melakukan perjanjian yang melibatkan dunia lain. Dan Raffi perlahan mulai menyadari bahwa yang menjadi korban dari perjanjian itu mungkin bukan hanya orang luar. Langit yang seharusnya cerah, mendung kembali. Dan malam itu belum datang, tapi teror sudah dimulai sejak pagi. Hari itu, Raffi mencoba mengabaikan apa yang ia lihat di dapur. Ia pura-pura sibuk di kamarnya, menutup pintu, memutar musik keras-keras, tapi pikirannya terus kembali pada mangkuk tanah liat dan suara ibunya yang berubah menjadi gaib. Ia berharap semua hanya ilusi. Namun malah membawa kebenaran yang lebih mengerikan. Menjelang dini hari, saat langit masih gelap dan sunyi, Raffi terbangun karena mendengar suara berisik dari ruang tengah. Suara itu seperti gesekan kuku di tembok, lambat dan berulang-ulang. Ketika ia membuka pintu, jantungnya hampir berhenti. Di dinding dekat altar kecil keluarga, terlihat jejak darah memanjang dari bawah ke atas, seperti seseorang yang menyeret tangannya dengan kasar. Di ujungnya, ada simbol aneh yang tak ia kenali, mirip huruf namun melengkung dan berpola seperti tubuh ular. Bau amis darah masih segar, menusuk hingga ke tenggorokan. Langkah kakinya makin berat saat mendekat. Di lantai, ada tetesan darah kecil membentuk jejak kaki, namun bukan kaki manusia. Kakinya panjang, dengan jari-jari yang mencengkeram seperti cakar burung, meninggalkan bekas dalam yang menekan lantai kayu. Raffi memanggil pelan, "Bu?" Tak ada jawaban. Tapi dari balik pintu kamar ibunya yang sedikit terbuka, terdengar suara napas berat. Bukan napas orang tidur, melainkan sesuatu yang sedang menahan diri untuk tidak mengamuk. Raffi menahan napas, mundur pelan, lalu mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tapi satu hal terus mengganggu pikirannya, darah itu tidak berasal dari siapapun di rumah ini. Lalu, siapa yang sudah jadi korban? Pagi datang, tetapi bukan dengan cahaya yang menenangkan. Langit tampak muram, dan udara di dalam rumah terasa pengap, seolah menahan napas dari malam sebelumnya. Raffi tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk terpaku, mendengarkan suara-suara aneh dari balik tembok. Napas berat, langkah kaki yang menyeret, dan sesekali suara geraman yang sangat halus, nyaris seperti desahan makhluk kelaparan. Ketika matahari mulai mengintip dari balik kabut, Raffi keluar dari kamar. Ia menggenggam tasbih kecil warisan ayahnya, berharap benda itu bisa memberinya sedikit ketenangan. Namun, ketenangan itu segera sirna saat aroma busuk menyambutnya. Bau itu bukan sekadar bangkai. Itu bau yang menusuk hidung dan membuat perut berontak, bau daging membusuk yang sudah bercampur dengan sesuatu yang gaib. Raffi mengikuti bau itu dengan perlahan. Ia menemukan sumbernya di belakang rumah, di dekat sumur tua yang sudah lama ditutup karena kering. Di sana, ia melihat seekor ayam hitam tergeletak tak bernyawa. Bulu-bulunya tercabut, kulitnya terkoyak, dan matanya membelalak tanpa nyawa. Namun,
Yang paling aneh adalah, di samping bangkai ayam itu, ada sesajen lengkap, bunga 7 rupa, puntung rokok, dan sebuah piring kecil berisi darah kental yang mulai mengering. Tak jauh dari sana, tanah terlihat tergali seperti ada yang mencoba membuka lubang dengan tangan kosong. Jejak kuku terlihat jelas, seakan pemiliknya menggali dengan kekuatan luar biasa. Raffi tahu ini bukan perbuatan ibunya saat sadar. Ini sesuatu yang lain. Ia mendengar suara pintu rumah dibuka. Saat menoleh, ibunya berdiri di ambang pintu, mengenakan kain lusuh dan mata yang merah pekat. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. "Sudah bangun, Nak?" Suara ibunya terdengar serak, seperti tenggorokan yang dipenuhi pasir. "Sarapan dulu, ya. Ibu sudah masak." Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan gemetar, perlahan menyadari bahwa wanita yang berdiri di hadapannya bukan lagi sepenuhnya manusia. Raffi masuk rumah dengan langkah ragu. Aroma masakan tercium dari dapur, tapi bukannya harum, bau itu justru mengundang mual. Ada wangi anyir bercampur rempah, seolah daging busuk direbus bersama daun salam dan serai. Ibu Raffi berdiri di dekat kompor, membelakanginya, mengaduk sesuatu di panci besar dengan gerakan lambat namun mantap. Satu hal yang membuat bulu kuduk Raffi meremang adalah gerakan tubuh ibunya. Terlalu kaku, namun terlalu kuat. Sesekali bahunya berguncang tanpa sebab. Lengan kirinya seperti tidak normal, bengkok ke arah yang aneh, seolah patah tapi tetap bisa bergerak. Panci besar itu pun mengeluarkan bunyi aneh setiap kali adukan terjadi, bukan sekadar suara logam, tapi seperti tulang yang saling bergesekan. Tanpa menoleh, ibunya berkata pelan, "Ibu masak sop spesial. Dari daging pilihan. Lembut segar, kamu pasti suka." Raffi menelan ludah. Ia duduk perlahan di kursi kayu ruang makan, matanya tak lepas dari punggung ibunya. Suara di dalam dadanya berdebar tak menentu. Ia mencoba mengalihkan pikiran, membujuk diri bahwa ini hanyalah hasil dari pikirannya yang terlalu lelah. Tapi ketika ibunya akhirnya menoleh, membawa semangkuk sup panas dan meletakkannya di meja, Raffi menahan napas. Di dalam sup itu, ada potongan daging merah muda yang bentuknya aneh. Terlalu besar untuk ayam, terlalu kecil untuk sapi. Dan entah kenapa, potongan itu mirip sekali dengan telapak tangan manusia. Ibunya menatapnya dengan mata yang tak berkedip. "Makanlah, Nak, biar kuat. Ibu masakan dengan cinta." Tangannya gemetar. Ia menatap mangkuk itu dengan ngeri. Ia tahu, jika ia makan, maka batas antara dirinya dan dunia gaib akan semakin tipis. Tapi jika ia menolak, apakah ibunya masih akan menganggapnya anak? Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Tubuhnya menggigil meski udara di luar tak terlalu dingin. Ia hanya menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan suara-suara samar dari luar jendela. Ada desir angin, atau sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar dedaunan. Sesekali terdengar seperti suara yang sedang mengunyah, nyaring dan basah. Tapi ia tak berani bangkit untuk memeriksa. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa dalam hati. Namun, ketika ia mulai tertidur, mimpi itu datang. Dalam mimpi, ia berjalan di lorong gelap. Dindingnya berdarah, basah, dan lengket. Dari kejauhan terdengar suara tangisan, suara bayi. Raffi berlari mengikuti suara itu. Di ujung lorong, ia menemukan sosok ibunya, bukan seperti yang ia kenal, tapi berwujud hitam, dengan rambut panjang menjuntai hingga ke lantai, matanya merah menyala dan wajahnya setengah terbakar. Di pelukannya, ia mengayun-ayunkan sesuatu, bukan bayi,
melainkan kepala seekor anjing tanpa badan, masih berdarah. "Ibu ini bukan ibumu yang dulu?" bisik sosok itu dengan suara parau yang menggema seperti dari dasar sumur. Raffi mundur, ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia merasa tubuhnya menempel di lantai, tak bisa lari. Sosok ibunya itu merangkak cepat ke arahnya, dengan kecepatan tidak manusiawi. Tepat sebelum kuku panjang itu menyentuh wajahnya, Raffi terbangun dengan napas tersengal dan keringat membanjiri wajah. Ia terduduk di atas ranjang. Masih malam. Tapi suara langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. Bukan langkah manusia biasa. Langkah itu seperti gerakan sesuatu yang berjalan dengan tangan dan kaki sekaligus, seperti makhluk yang sedang berburu dalam rumahnya sendiri. Setelah mimpi buruk itu, Raffi duduk mematung di atas ranjang, mencoba menenangkan dirinya. Tapi suara langkah dari arah dapur semakin jelas. Bukan langkah manusia, terlalu berat, terlalu lambat, dan terdengar seperti ada sesuatu yang diseret. Suara, duk, duk, seret, terus mengulang. Suara itu membuat kulit Raffi merinding. Jantungnya berdetak cepat seperti genderang perang. Lampu kamar remang, cahaya bulan mengintip dari jendela. Raffi meraih senter kecil yang tergantung di samping ranjang, tangannya gemetar. Perlahan, ia berjalan ke arah pintu kamar. Ia menempelkan telinganya ke permukaan kayu, mendengarkan langkah itu kini lebih dekat. Ia tahu betul, rumah itu hanya dihuni olehnya dan ibunya. Tapi siapa, atau apa, yang kini berjalan dari dapur menuju ruang tengah? Dengan segenap keberanian yang tersisa, Raffi membuka pintu sedikit demi sedikit. Ciit, suara engsel pintu mencuat pelan namun tajam. Ia menyorotkan cahaya senter keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada bekas jejak kaki. Bukan jejak manusia. Bentuknya seperti telapak tangan 4 jari panjang, dan 1 ibu jari bengkok mengarah ke dalam, seperti cakar monyet tapi lebih besar. Bekas jejak itu basah, meninggalkan noda hitam di ubin, berbau amis, seperti darah dan tanah basah. Raffi mengikuti jejak itu dengan mata, lalu tubuhnya gemetar saat melihat ujungnya berhenti di depan pintu kamar ibunya. Pintu itu sedikit terbuka. Tirai di baliknya berkibar pelan. Dan dari dalam, terdengar suara berbisik. Bukan 1 suara, tapi 2. Seolah ibunya sedang berbicara dengan sesuatu yang lain, dan Raffi tahu, malam itu, ia harus memilih, masuk dan mengetahui kebenaran yang bisa menghancurkan pikirannya, atau kabur dan hidup dalam ketakutan seumur hidup. Raffi berdiri kaku di ambang pintu kamar ibunya. Suara bisikan dari dalam ruangan itu seperti angin panas yang meniup langsung ke dalam telinganya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu terdengar seperti mantra, atau doa yang terbalik. Kata-katanya tidak bisa dikenali, seolah bukan dari bahasa manusia. Tapi yang paling menakutkan adalah suara itu bukan hanya berasal dari ibunya. Ada suara lain. Serak. Parau. Penuh lendir dan napas yang berat. Dan lebih dari itu, suara itu memanggil nama. Raffi. Raffi, anakku, sudah waktunya kau tahu. Raffi mundur 1 langkah, lalu terdiam. Nafasnya memburu, tapi otaknya menolak untuk mengerti. Ia menatap pintu yang kini bergetar pelan. Tirai di dalam kamar bergerak seolah ada angin yang tak kasat mata berembus kuat dari arah dalam. Cahaya senter di tangannya meredup. Baterainya seolah kehabisan energi karena ketakutan yang menular. Perlahan, pintu kamar ibunya bergerak, terbuka lebih lebar. Sekilas, Raffi melihat siluet tubuh ibunya duduk menghadap jendela. Tapi posturnya tidak seperti biasanya.
Lehernya terlalu panjang. Rambutnya terlalu lebat. Dan kulit punggungnya, seperti tidak menempel dengan tulang, menggembung aneh seperti balon berisi cairan. Dalam detik itu, Raffi sadar, itu bukan ibunya. Atau mungkin bukan lagi ibunya. Ia ingin berlari. Tapi kakinya menolak. Saat suara itu memanggil lagi, dengan nada seperti siulan ular yang menyusup ke pori-pori tubuh, Raffi tahu, malam ini, pintu antara dunia manusia dan makhluk halus telah terbuka. Dan ia berdiri tepat di ambangnya. Saat Raffi akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatan untuk melangkah mundur, bau itu datang. Bukan bau parfum ibunya yang biasa tercium setiap pagi, bukan pula aroma kayu manis dari dapur, tapi bau amis yang kuat, menyatu dengan wangi anyir seperti darah segar yang dibiarkan membusuk. Bersamaan dengan itu, hawa di sekitar kamar menjadi lebih berat, seperti udara malam yang ditekan oleh ribuan roh gentayangan. Dari dalam kamar, suara kain terseret di lantai terdengar. Sesuatu yang basah dan berat sedang bergerak perlahan mendekat. Raffi tidak bisa melihat jelas apa yang muncul dari balik tirai, tapi ia melihat seberkas tangan, kurus, memanjang, dengan kuku hitam seperti cakar burung pemangsa. Urat-uratnya mencuat, membiru. Itu bukan tangan ibunya. Tapi kenapa suara itu memanggilnya dengan panggilan yang sama? "Nak, kemarilah." Ia mundur perlahan, tetapi lantai kayu rumah panggung itu mengerang seperti melaporkan setiap langkahnya. Raffi tahu, setiap suara, sekecil apapun, akan membuat makhluk itu semakin yakin bahwa dia ada di sana, dan masih hidup. Dari luar rumah, angin tiba-tiba berembus kencang, membawa serta bunyi gesekan dedaunan dan jeritan burung malam yang tersesat. Daun-daun kering beterbangan menabrak jendela, seperti mengetuk minta masuk. Raffi memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya yang mulai tak beraturan. Ia tahu, jika malam ini ia tidak berani menghadapi kebenaran, maka esok tak akan ada fajar baginya. Kamar itu masih terbuka. Makhluk itu masih menunggu. Dan ibunya, entah masih ada atau telah sepenuhnya menjadi sesuatu yang lain. Malam itu, rumah panggung tua di tengah desa seperti ditelan kegelapan yang bukan berasal dari malam biasa. Raffi masih berdiri kaku di depan kamar ibunya, tubuhnya gemetar oleh hawa dingin yang menyelinap seperti ular dari celah-celah lantai. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Yang membuat tubuhnya benar-benar beku adalah suara. Bukan teriakan, bukan erangan, melainkan bisikan. Halus, mengalun dari balik dinding, seperti seseorang yang sedang melantunkan doa dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Bisikan itu berulang, mengalun dalam irama yang aneh, tidak menyerupai zikir, tapi juga bukan mantra biasa. Setiap kali kata-kata itu terucap, udara di dalam rumah seakan berdenyut. Kayu-kayu di dinding bergetar, genteng-genteng tua di atas kepala berderak perlahan, seperti ikut menjawab bisikan itu. Raffi menempelkan telinganya ke dinding, mencoba memahami makna suara itu, namun yang ia dapatkan justru gambaran-gambaran mengerikan dalam pikirannya. Bayangan sosok wanita tanpa kepala, tubuhnya melayang dengan usus terurai, matanya memerah menatap ke bawah dari langit malam yang pekat. Dan di sela bisikan itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Pelan, lembut, penuh kasih sayang. "Nak, jangan takut. Ibu hanya ingin kau ikut." Itu suara ibunya. Tapi Raffi tahu, suara itu bukan datang dari tenggorokan manusia biasa. Dia sadar, ini bukan lagi tentang ibunya berubah menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah tentang kekuatan kuno yang telah tinggal di tubuh ibunya terlalu lama, menyatu, dan kini ingin menyeretnya masuk. Raffi akhirnya memberanikan diri naik ke loteng rumah, tempat yang dulu selalu dikunci oleh ibunya dan dilarang keras untuk dimasuki.
Tangga kayu tua yang mengarah ke sana berderit di setiap pijakan, seolah menjerit menolak kehadirannya. Bau apek dan amis menyambutnya begitu kepalanya menembus lantai loteng. Lampu senter kecil di tangannya menyorot ke segala arah, memperlihatkan sarang laba-laba, debu, dan tumpukan kardus tua yang sudah hancur dimakan waktu. Namun ada satu benda yang langsung membuat jantungnya seperti diremas. Selembar kain kafan tergulung rapi, diletakkan di atas nampan kuningan, dikelilingi bunga kenanga dan melati yang sudah menghitam. Di bawahnya, ada segumpal rambut yang masih basah, meski jelas tak mungkin ada air di tempat itu. Di sisi lain, tergantung di tiang penyangga kayu, ada beberapa botol kecil berisi cairan kental berwarna merah, dan dalam satu botol, tampak seperti janin hewan yang direndam. Raffi tertegun. Ini bukan sekadar loteng tempat menyimpan barang-barang lama. Ini adalah ruang ritual. Tempat ibunya, atau sosok yang mengaku ibunya, menyimpan kekuatan gaibnya. Tempat kelahiran sisi gelap yang selama ini tersembunyi rapi di balik wajah lembut seorang ibu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari bawah. Pelan, teratur, dan berhenti tepat di bawah tangga. "Ibu sudah tahu kamu di atas, Nak," bisik suara itu. Tapi suaranya seperti berdengung, seperti ada dua suara yang keluar bersamaan, satu lembut, satu menggeram. Raffi tak sempat turun. Ia tahu, kalau ia turun sekarang, mungkin ia tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Raffi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Di bawah sana, langkah kaki yang tadi perlahan kini berubah menjadi hentakan kasar. Tangga kayu yang mengarah ke loteng berderit keras, seolah sedang diinjak sesuatu yang jauh lebih berat dari manusia. Raffi mematikan senternya, berharap kegelapan bisa menyembunyikannya dari ancaman yang perlahan mendekat. Namun ketakutan tak bisa bersembunyi. Dari celah pintu loteng yang tertutup, muncul suara cakaran, tajam dan teratur, seperti kuku yang bukan berasal dari tangan manusia. Raffi menahan napas, tapi bau amis dan wangi menyengat dari bunga-bunga kering di dalam ruangan itu membuat perutnya mual. Ia mulai merasakan tekanan di dadanya, seolah udara di sekitarnya mengental. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi hanya beberapa detik kemudian, terdengar bisikan, bukan dari bawah, melainkan dari dalam loteng itu sendiri. "Kau sudah terlalu dalam, Raffi. Sekarang, keluargamu bukan hanya manusia." Raffi berbalik cepat. Di pojok ruangan, sosok samar mulai terbentuk. Sepasang mata merah menyala muncul dari bayang-bayang, menatapnya tajam. Bukan ibunya. Bukan juga manusia. Tapi sesuatu yang selama ini tinggal bersama mereka, menyamar, menunggu, dan kini menampakkan wujud aslinya. Raffi tahu, malam ini, rahasia itu tak bisa lagi disembunyikan. Sosok itu perlahan keluar dari bayangan, tubuhnya tinggi namun bungkuk, kulitnya kusam keabu-abuan seperti arang yang belum padam. Selendang merah tua yang biasa dipakai ibunya tergantung di pundak makhluk itu, koyak di ujung, basah oleh sesuatu yang berbau amis. Wajahnya mirip, tapi terlalu rusak untuk dikenali sebagai manusia. Mata merahnya menyala, giginya panjang dan tajam seperti belati, lidahnya menjulur tak wajar. Raffi ingin lari, tapi tubuhnya seperti terpaku. Seakan seluruh ruangan ikut membeku, menahan segala bentuk pelarian. "Raffi," bisik makhluk itu dengan suara serak dan berdengung. "Ibu, masih di sini." Suara itu memang seperti suara ibunya, namun jauh dari kehangatan. Setiap katanya terasa dingin, menggigit seperti angin malam di kuburan. Di tangannya, makhluk itu menggenggam rambut panjang, bukan miliknya, bukan milik siapapun yang dikenalnya. Rambut itu basah dan bau amis darah.
Langkahnya pelan namun mantap, seolah tidak ada keraguan. Raffi mundur perlahan, kakinya menyentuh sesuatu, sebuah boneka kecil milik adiknya yang telah lama hilang. Ia baru sadar, semua benda yang pernah hilang dari rumah ini, baju, perhiasan, mainan, bahkan pakaian dalam, berada di ruangan ini. Sarang itu telah lama dibuat di dalam rumah mereka sendiri. Dan ibunya, atau makhluk yang menyerupai ibunya, telah merawatnya selama ini. Sebagai Pok-Pok, Raffi tak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Semua kasih sayang yang dulu ia pikir berasal dari ibunya, kini terasa seperti jaring laba-laba, lembut di awal, tapi menjerat hingga tak bisa lepas. Ia teringat malam-malam ketika ibunya pulang dengan tubuh letih namun mata masih menyala, atau bau amis yang tak pernah bisa dijelaskan dari cucian mereka. Ia mengira itu hanya bagian dari hidup yang keras. Ternyata bukan. Ia mulai sadar, selama ini ibunya bukan hanya menghilang saat malam datang, dia berburu. Tidak untuk uang. Tidak untuk mereka. Tapi untuk memuaskan dahaga kutukan yang tak bisa ditebus oleh cinta seorang anak. Di lantai, Raffi melihat potongan kain dari baju seragam sekolah, warnanya masih jelas. Ia ingat itu milik teman sekelasnya yang hilang tahun lalu. Polisi tidak pernah menemukan jejak. Sekarang Raffi tahu, jejaknya tidak pernah jauh. Panik menyeruak. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi takut suaranya malah memanggil lebih banyak kegelapan. Makhluk itu masih berdiri di sana, matanya menatap Raffi seperti menatap santapan yang belum siap dihidangkan. Tapi anehnya, ia tidak menyerang. Justru sebaliknya, ia meneteskan air mata. "Maafkan ibu, nak, ini bukan yang ibu inginkan." Tangis itu, walau datang dari sosok mengerikan, terdengar tulus. Namun apakah itu masih air mata manusia? Atau hanya taktik dari makhluk yang pernah menjadi manusia? Angin malam menyelinap masuk melalui celah jendela yang terbuka, membawa bau amis yang menusuk dan hawa dingin yang menggigit tulang. Di hadapan Raffi, sosok yang mengaku sebagai ibunya itu terduduk lesu. Rambutnya kusut, tubuhnya masih melayang tak sempurna, dengan bagian perut menganga dan organ dalam yang menggantung. Namun sorot matanya tampak rapuh, seperti menanggung beban bertahun-tahun. "Ibu dulu bukan begini," gumamnya lirih. Suaranya parau, seperti keluar dari dua dunia yang berbeda. "Semua berawal ketika kau sakit parah, dan tak ada biaya. Ibu melakukan perjanjian." Raffi tercekat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Semua kebaikan, semua pengorbanan, semua kasih, ternyata ada harga yang tak pernah diberitahukan padanya. Seseorang menawarkan jalan keluar, lanjut sosok itu. "Ilmu Pok-Pok. Aku menolaknya, tapi malam itu, kau kejang-kejang di ranjang, dan aku takut kehilanganmu. Aku lemah." Ia menunduk. Setetes cairan gelap menetes dari pipinya, entah itu darah atau air mata dari dunia lain. "Aku jadi Pok-Pok, demi kamu, Raffi. Demi kamu tetap hidup. Tapi, aku kehilangan diriku sendiri." Raffi hanya bisa berdiri mematung. Dunia yang ia kenal hancur. Ibunya bukan sekadar ibu rumah tangga yang sabar, tapi makhluk malam yang menukar jiwanya dengan kelangsungan hidup anaknya. Dan kini, harga dari perjanjian itu mulai menagih lebih dari sekadar tubuh. Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah alam pun turut berduka atas dosa yang tak diampuni. Di sebuah bilik kecil yang setengah roboh, Raffi duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Sementara di hadapannya, sosok ibunya yang separuh manusia dan separuh makhluk gaib, melayang perlahan, membisikkan kebenaran yang selama ini disembunyikan.
Aku tak bisa bertahan lebih lama, Raffi, katanya lirih, suaranya terdengar seperti daun kering yang digesek angin. Waktuku hampir habis. Aku sudah melanggar batas. Raffi menoleh. Apa maksudnya, batas? Perjanjian itu, ujar ibunya, bukan cuma menyuruhku menyerahkan tubuh, tapi juga jiwaku. Dan kalau aku melanggar tugas sebagai pokpok, maka kau yang akan ditarik sebagai gantinya. Raffi mendadak pucat. Dunia seakan runtuh. Ia mengira ibunya dikutuk karena serakah. Tapi ternyata, semua dilakukan demi dirinya. Dan kini, kutukan itu mengincarnya. Masih ada cara menyelamatkanmu, sambung ibunya, dengan suara yang mulai bergetar. Tapi aku harus kembali ke tempat asal kekuatan itu, dan tak akan pernah kembali. Jadi, ibu akan hilang selamanya? Tanya Raffi dengan suara yang nyaris pecah. Ibunya tak menjawab. Hanya sebuah senyuman samar yang tergurat, sebelum ia perlahan melayang ke arah gelap, meninggalkan jejak darah di lantai dan kenangan yang tak bisa dihapus selamanya. Malam itu menjadi saksi dari akhir yang sunyi. Raffi berdiri di tepi tebing, memandang ke arah hutan lebat tempat ibunya menghilang. Angin membawa aroma tanah basah dan daun terbakar, seperti menandai kepergian makhluk yang tak akan kembali. Sejak kepergian sang ibu, desa perlahan kembali tenang. Ternak tak lagi ditemukan mati mengenaskan, dan tangis bayi yang biasanya terdengar di malam hari telah lenyap. Tapi di hati Raffi, badai tak pernah berhenti. Ia tak pernah memberitahu siapapun bahwa ibunya adalah Popok. Ia hanya berkata ibunya hilang di hutan, mencari obat untuk penyakitnya sendiri. Tidak ada yang tahu kebenaran di balik cerita itu, dan Raffi memilih menyimpannya rapat-rapat. Namun setiap malam bulan purnama, ia merasa seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Angin terasa lebih hangat, nyamuk tak pernah mendekat, dan binatang liar menghindari rumahnya. Ia tahu, ibunya belum sepenuhnya pergi. Dalam hening, ia berbisik, "Terima kasih, Bu, karena memilih mengorbankan dirimu agar aku tetap hidup sebagai manusia." Dan dari balik semak gelap, angin seakan menjawab dengan lembut, membisikkan cinta dari alam yang tak lagi bisa disentuh. Dalam gelapnya malam, bukan suara langkah atau bisikan angin yang paling menyeramkan, tapi cinta seorang ibu yang terus hidup, bahkan setelah tubuhnya tak lagi manusia. Ibunya Raffi bukan hanya sekadar hantu, dia adalah simbol pengorbanan. Simbol cinta yang salah jalan. Dalam usahanya menyelamatkan anaknya, ia kehilangan dirinya sendiri. Tapi bahkan sebagai makhluk yang ditakuti, cintanya tetap ada. Kita sering takut pada yang tak kita mengerti. Padahal, kadang yang tampak menyeramkan adalah yang paling menyayangi kita. Jangan pernah abaikan kasih ibu, karena mungkin suatu saat, ketika kita sudah terlalu jauh, hanya cinta ibulah yang sanggup memanggil kita kembali pulang. Dan ingatlah, tidak semua ilmu membawa keselamatan. Dan tidak semua yang terlihat menakutkan, layak dibenci. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa cinta sejati bahkan bisa mengalahkan maut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.